Shalom saudaraku, pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dengan judul Mintalah dengan Tepat bersama saya, Fani Paendong. Jika Tuhan bertanya kepada kita sekarang, apakah yang kamu butuhkan saat ini? Beberapa kita mungkin memiliki jawaban bahwa saya sedang membutuhkan pekerjaan, atau saya sedang membutuhkan pemulihan ekonomi, atau mungkin kesehatan yang kita sedang butuhkan, dan kita minta hanya kepada Tuhan yang mampu memberikannya. Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai dengan 10, maka berikanlah hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Salomo meminta sesuatu yang dibutuhkan dan tepat untuk dia bisa memimpin umat Tuhan yang sangat besar. Permintaan Salomo adalah permintaan yang berkenan di hati Tuhan. Saudaraku, Salomo meminta kebutuhan yang tepat, yaitu hikmat. Karena hanya dengan hikmatlah dia mampu memimpin umat Tuhan, menimbang perkara-perkara, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan, dan mana yang tidak berkenan. Hikmat Tuhan itulah yang sangat dibutuhkan oleh Salomo untuk membawa umat Tuhan semakin mengenal pribadi Allah. Mungkin juga demikian dengan hidup kita. Amsal pasal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tuhan mampu memberikan kepada kita hikmat. Yakobus pasal 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jika kita kekurangan hikmat atau tidak memiliki hikmat, dikatakan di dalam kedua pasal tadi, Tuhanlah sumber hikmat. Tuhanlah yang mampu memberikan hikmat buat mereka yang memintanya. Kita perlu meminta hikmat. Menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita butuh hikmat Tuhan untuk menjaga kesehatan kita, untuk memulai sebuah pekerjaan atau membangun sebuah usaha. Kita perlu hikmat. Tidak bisa andalkan kepintaran kita. Amsal 24 ayat 3 sampai dengan 4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Rumah di sini bisa bicara keluarga. Mazmur 111 ayat 10 versi firman Allah yang hidup. Bagaimana orang dapat menjadi bijaksana? Satu-satunya cara ialah dengan menghormati Allah. Karena perkembangan dalam kebijaksanaan diperoleh dengan mentaati hukum-hukumnya. Pujilah dia untuk selama-lamanya. Menghormati Tuhan kunci awal memperoleh hikmat. Dikatakan dalam pasal sebelumnya, di dalam keluarga yang dibangun dasarnya bukan materi, tapi hikmat. Takut Tuhan, hormati Tuhan, engkau akan memperoleh hikmat Tuhan. Dosen dan mentor saya, Pendeta Amos Hosea, pernah berkata, orang berpengetahuan jika tidak takut akan Tuhan, tidak akan memperoleh hikmat. Ada banyak orang berpengetahuan tapi tidak memperoleh hikmat. Baiklah kita, setiap orang yang memiliki pengetahuan yang Tuhan sudah percayakan, kita juga membutuhkan hikmat Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan, karena disitulah Tuhan akan memberikan hikmat kebijaksanaan untuk kita menghadapi dunia ini.
menghadapi setiap pergumulan masalah hidup. Kita butuh hikmat Tuhan, saudaraku. Amin. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita semua. Haleluya. Amin.